Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Riro Lautoba dari SMK Negeri 18 Ratu. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang materi drift atau rimban. Oke, jangan lupa subscribe dan share video ini kepada teman-teman yang lain untuk perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sebelumnya kita mulai. Logikanya rimban itu terjadi apabila kapal berlayar di lautan. Kapal yang berlayar itu tidak selalu dengan persis garis rencana yang ada di peta laut. Biasanya terjadi pergeseran karena selama kapal berlayar itu mungkin ada pengaruh-pengaruh dari luar seperti arus, ya, ataupun angin yang akan mempengaruhi pergerakan daripada kapal tersebut. Nanti kapal itu akan bergeser ke lambung kanan kapal ataupun ke lambung kiri kapal tergantung dengan pengaruh arus atau angin yang dapat memberikan kontribusi terhadap pergeseran kapal tersebut. Ya. Nah, kalau ada terjadi pergeseran, maka terjadi sudut antara garis haluan yang sesuai dengan rencana di peta laut dengan pergeseran garis karena pengaruh angin ataupun arus tadi. Nah, sudut itulah yang disebut dengan rimban atau drift. Ya, jadi kapal bergerak tidak sesuai dengan garis yang telah direncanakan pada peta laut. Oke. Nah, selanjutnya karena ada dua garis, maka ada yang disebut dengan haluan kapal yang dilayari dengan haluan kapal yang dikemudikan. Ini harus bisa membedakan mana haluan sejati kapal yang dilayari dengan haluan kapal yang dikemudikan. Karena kalau ada rimban atau drift, maka haluan dilayari tidak akan sama dengan haluan yang dikemudikan. Karena pengaruh dari angin dan arus tadi. Sehingga terjadi sudut yang kita sebut rimban. Nah, kalau yang warna biru ini haluan yang dilayari proses. Ya. Padahal yang dikemudikannya adalah haluan merah. Ya, dengan perhitungan tertentu, maka haluan yang dikemudikannya di warna merah, tapi kapal berlayar karena pengaruh arus dan angin tadi, dia akan melayari garis yang berwarna biru itu. Itu logikanya seperti itu. Jadi, secara teoritis, kalau rimban itu dikatakan negatif, jika pergeseran kapal ke arah lambung kiri kapal. Kalau rimban positif, maka dampak kapal itu bergeser ke arah lambung kanan. Gitu. Rumusnya, kalau kapal terjadi drift atau rimban negatif, maka haluan sejati yang dikemudikan sama dengan haluan kapal yang dilayari ditambah dengan rimban. Awas jangan sampai ketukar ini. Kalau rimbannya positif, kapalnya bergeser ke kanan, maka haluan sejati yang dikemudikan sama dengan haluan kapal yang dilayari dikurangi dengan rimban. Itu cara belajarnya seperti itu. Jadi ini definisinya
Proses remban adalah sudah dibentuk oleh garis sudah kapal dengan arah gerakan kapal terhadap air. Remban positif jika terjadi, kapal dihanyutkan ke lambung kanan kapal starboard hand. Kalau yang negatif, kapal dihanyutkan ke arah lambung kiri kapal atau port hand. Rumusnya tadi ya guys, sudah disampaikan di depan. Nah, kita sedikit mengenal angin dan arus dulu. Angin, cara belajar mudahnya, itu pergerakan dari angin, in. Ya. Jadi dari utamanya. Jadi kalau ada angin timur, ya angin yang bergerak dari timur. Kalau ada angin darat, itu angin yang berasal dari darat. Angin, in. Cara belajarnya seperti itu. Nah, kalau arus berarti U menuju. Arus timur berarti arus yang menuju timur. Kalau menuju timur, berasalnya mungkin bisa dari barat. Ya, dari arah yang sebaliknya. Gitu. Kita contohkan. Nah, ini arus biasanya simbolnya seperti ini. Nah, kalau angin, simbolnya, gambarnya pakai garis-garis seperti itu. Contoh, kita lihat gambar nomor 1, guys. Ya, gambar nomor 1. Ini apa? Angin. Ya, simbol angin. Angin apa? Kalau arahnya ke sini, sama dengan arah southeast atau tenggara. Berarti angin apa namanya? Bukan angin tenggara, karena angin itu berasal dari. Berarti angin yang menuju tenggara berasal dari barat laut. Dari sini kan guys. Ya, barat laut. Berarti ini angin barat laut. Angin barat laut adalah angin yang berasal dari barat laut yang menujunya ke arah tenggara. Kira-kira gitu. Dibedakan. Yang berikutnya, arus. Nah, arus U menuju. Arus menuju ke arah kiri, berarti ke barat. Berarti yang nomor 2 ini disebut arus barat atau arus yang menuju ke arah barat. Bisa berasal dari timur. Gitu guys. Yang nomor 3 ini angin. Angin apa? Angin yang menuju ke timur. Namanya apa? Angin barat. Ini angin barat. Angin yang berasal dari barat menuju ke timur. Karena angin dari. Belajarnya seperti itu. Nah ini arus. Karena simbolnya arus. Nomor 4. Arus apa guys? Proses arus yang menuju ke arah mana? Ini sama dengan arah southwest. Oh berarti apa? Southwest. Baradaya atau 225 derajat. Ya, jadi ini arus baradaya. Arus yang menuju ke baradaya bisa berasal dari timur laut, arah sebaliknya ya guys. Arahnya 225 derajat. Next, ini nomor 5 angin. Angin dari. Yang lihat panahnya berarti menuju barat laut guys. Ya, berasal dari tenggara. Nah, gambar ini berarti angin tenggara. Angin yang berasal dari tenggara. Arahnya berapa? 315 derajat. Berarti kalau angin tenggara itu angin yang arahnya 315 derajat. Karena berasal dari tenggara. Begitu. Yang terakhir arus. Arus ke arah kanan, ke arah timur. Berarti arus timur. Berarti ini arus yang arahnya 90 derajat. Kira-kira seperti proses bedakan mana angin, mana arus. Nah, nanti contoh-contoh ini diisi ya. Contoh yang arus 45 arus berarti menuju. Ini kan pakainya proses. Berarti arus yang menuju ke timur laut. Nah, asalnya ya mungkin dari barat daya. Itu. Angin 45, angin dari timur laut 45. Menuju kemana? Kalau dari timur laut berarti menuju ke barat daya. Angin dari timur laut menuju barat daya. Ya, bedain cuma angin dari arus menuju.
Tolong diisi brosis selanjutnya nanti. Nah, contoh soal yang kedua, misalkan nomor 6 ini. Angin barat berapa derajat? Angin barat, angin dari barat. Berarti menuju ke mana? Menuju ke timur, ya kan? Berarti angin baratnya 90 derajat. Angin yang dari barat menuju ke timur. Ke timur berarti 90 derajat. Begitu. Sekarang arus. Arus timur laut, misalkan nomor 9, arus berarti menuju ke timur laut. Berapa derajat timur laut? Timur laut antara timur sama timur laut. Timur lautnya jam 45, timurnya 90, 45 tambah 22,5. Kan begitu, berarti 67,5 derajat. Itu arus timur laut. Silakan proses diisi selanjutnya. Lihat gambar berikut. Ya, ada gambar angin ini, berarti bukan arus. Berarti angin apa ini? Angin dari barat daya menuju timur laut kira-kira ya, menuju ke sana. Ya, nanti diisi rimbanya negatif atau positif, berapa besarnya, faktornya apa. Tadi udah saya sampaikan angin. Kemudian arah anginnya kemana tuh? Nah, kira-kira seperti itu. Haluan kapal yang dikemudikan berapa? Haluan kapal yang dilayarinya seperti apa? Nanti kita ke contoh langsung, proses supaya lebih jelas ya. Oke, di contoh saya kasih 2 soal. Nanti silakan yang nomor 2 dikerjakan masing-masing. Kita coba bahas yang nomor 1. Misalkan motor vessel Equinocol, ya haluan sejatinya timur laut di kiri jarum pendek. Gitu. Timur laut di kiri jarum pendek. Ya, berapa derajat? Kecepatannya 10,8 knot selama pelayaran mendapat angin utara barat laut. Nah, berapa derajat angin nih? Dari utara barat laut. Kecepatannya 3,54. Tentukan lukis soal, dan yang berikutnya kapal yang dikemudikannya berapa derajat. Kita lihat guys ya. Timur laut di kiri jarum pendek. Coba kembali lagi ke mawar pedoman ke arah mata angin. Berarti timur lautnya 45, ya kan guys? Timurnya 90, berarti antara timur laut dan timur, maka 645 ditambah 22,5. 67 30 menit atau 67,5 menit, ya kan gitu. Nah, dikurangi 11 derajat 15 menit gitu. Coba lihat di soalnya. Lima 15 menit. 11/4 ya bro. Nih. Apa? 11/4. Karena timur laut di kiri jarum pendek, maka 67,5 dikurangi 11/4, satu surat. Ya, ketemunya 56 derajat 15 menit. Ini untuk timur lautnya. Kemudian kecepatan kapalnya 10,8, angin utara barat laut. Kalau angin utara barat laut berarti lihat gambar di sini guys, proses. Angin dari utara barat laut menuju ke mana? Ya kira-kira menuju ke selatan Menenggara. Karena lawannya utara barat laut, selatan Menenggara. Gitu. Berapa? Kecepatannya 3,54 knot. Ini kecepatannya. Ya. Karena anginnya dari utara barat laut, maka kapal bergeser kemana? Pasti bergeser ke kanan. Ya karena angin menujunya ke selatan Menenggara. Kalau angin menggeserkan kapal ke lambung kanan, maka akan terjadi rimban yang sebaliknya, vektornya berlawanan dengan vektor angin yang sebenarnya, yaitu yang sebelah sini. Setelah itu buat dengan jarak yang sama, maka akan diperoleh garis putus-putus dari pusat ke titik ujung dari rimban, vektor rimban yang
gitu. Maka diperoleh jajaran genjang yang terdiri dari dua segitiga, di mana sudut inilah yang disebut dengan rimban. Di ilmu matematik, sudut yang berhadapan besarnya sama, kan begitu. Jadi sudut rimban ini dengan sudut rimban sana akan sama. 3,54, di sini juga 3,54, di sini 10,8, kecepatan kapal di sini juga akan 10,8. Nah, tinggal kita cari sudut ini berapa, Brosis. Nah, gitu kan. Nah, mudah saja. Cara gimana ngitungnya? Selatan Menenggara. Selatan Menenggara berapa itu? Nilai selatan Menenggara. Nilai selatan Menenggara, nilai Menenggara saja 135. Berarti selatan Menenggara sesudahnya diperoleh 157 derajat 30 menit. Ya, selatan Menenggara. Ini bukan angin UPL ini, Brosis. Jadi selatan Menenggara ketemunya 157. Karena kalau selatannya kan 180. Ya, berarti ini 157,30. Dikurangi dengan berapa? Dengan besarnya haluan tadi. Berapa? 56. Ya, dikurangi dengan ini. Nah, sudut ini. Ini kan 56 nih, Brosis. 56 derajat, 15 menit. Berarti sisanya ini ketemunya 101, 15 menit. Sudut ini. Ya, jadi pengurangan dari selatan Menenggara dikurangi dengan haluan sejati yang awal gitu, 56. Timur-timur laut di kiri Janung Pendek. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sudut alfanya ini ya bukan beta alfa sebesar 101 derajat 15 menit. Kira-kira gitu, Brosis. Nah, baru kita buat perhitungan gitu. Di ilmu matematik, Brosis ambil saja nih ya jajaran genjang terdiri dari dua segitiga, ambil saja segitiga yang mana boleh. Misalkan yang bawah ya, nah, yang bawah. Berlaku persamaan aturan sinus. Ya, di matematika Brosis sudah belajar mungkin di kelas 2 itu aturan sinus. Rumusnya bagaimana bunyinya? Pada segitiga yang sembarang, maka besarnya nilai panjang di depan sudut akan sama dengan besarnya nilai di depan sudut yang lainnya. Jadi kalau ini ada sudut yang tadi hasil perolehan 101 derajat 15, guys, Brosis, depannya berapa? 108. Berarti 10,8. Berarti 10,8 rumusnya per sinus. Nah, gitu. 110,8 per sinus 101 15 menit sama dengan yang mana lagi? 35 nih ya. 35 panjang ini depan sudutnya mana? Sudutnya alfa itu. Wah, ini sudutnya. Berarti 3,54 per sinus alfa. Ini rumus aturan sinusnya. Nanti buka lagi di matematik. Jadi sinus A berbanding sinus A derajat sama dengan B berbanding sinus B derajat sama dengan C berbanding sinus C derajat. Di matematik begitu. Tapi kalau diterjemahkan ke kita adalah panjang di depan sudutnya dibagi sinus sudutnya sama dengan panjang di depan sudut yang lainnya dibagi dengan sudutnya. Nah, sehingga akan diperoleh sinus alfa sama dengan kan gitu. Proses. Sinus 101 tinggal pencet aja kalkulator ketemu 0,98079. Kalikan kali 3,54 ya. Dari apa itu kecepatan ya. Kemudian dibagi 10,8. Dari mana kecepatan kapalnya? 3,54 kecepatan angin tadi. Ketemu 3,47 sekian-sekian dibagi 10,8. Ketemu 0,32114 sekian-sekian. Dibulatkan 0,32148. Karena di daftar 8, nilai sinus itu digitnya 5. Ya, coba kita buka lagi daftar 8. Nah, setelah diinterpolasi, ini saya rasa sudah ya guys, belajar interpolasi, lihat di video saya sebelumnya.
Ya, diperoleh 18 derajat 45,1. Berarti sudut yang ini, brosis, sudut yang ini besarnya 18 derajat 45,1 menit. Ya, setelah diinterpolasi. Kalau misalkan mau pakai kalkulator, Anda tinggal pencet saja. Sudah ada caranya dengan cara kalkulator. Ya, lihat video saya sebelumnya. Sudah saya sampaikan. Oke, sudut rimbanya 18 derajat 45,1 menit. Karena rimbanya positif tadi, berarti haluan yang dikemudikan sama dengan haluan yang dikurangi rimban. Ya, karena kapalnya nanti gesernya ke sebelah kanan lambung kapal, sehingga nanti yang dikemudikan pasti sebelah kiri. Itu supaya kapal jalan kemudi ke sini, ya kan? Anginnya geserin lambung kapal, sehingga yang dilayari mah tetap ke yang hitam ini, ke yang 56 derajat 15. Maka 156, 15 kurangi 18. Jadi haluan kapal yang dilayari Anda harus 37. Supaya kapal Anda tetap nyampe pada haluan 56 derajat 15 menit. Seperti itu. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik malah nanti kapal tambah jauh. Kira-kira berpikirnya seperti itu. Itu aja guys. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.